Ghazali berani sekali mengatakan ilmu fikih itu ilmu ma'rifatus sihhah wal batil, ya, as-sahih wal batil. Sedangkan ilmu tasawuf ma'rifatur rad wal qabul. Canggih nggak tuh? Amal antum diterima atau tidak? Kalau ahli fikih bilang apa? Hanya Allah yang itu mah bagi Imam Ghazali cemen. Ente orangnya terbelakang, ya, beragamanya belum beres itu. Nabi mengajarkan bacaan kiroah kepada 4 sahabat, lalu kemudian menjadi kiroah sab'ah, lalu kita hari ini menerima Al-Quran yang kita terima dari para guru kita. Proses dari rasa mengamalkan hadis sehingga menjadi sufi, alurnya bagaimana, Bu? Waduh, ini mulai nyosor kembali lagi nih, masuk Islam lagi nih. Tadi cuma keluar rumah sebentar. Keluar rumah sebentar, ya. Nabi ngomong, "Shallu kama ra'aitumuni sholli." Salatlah kamu seperti kamu memandangku salat. Ada yang ngelihat Nabi salat? Maka perlu siapa? Langsung saja ke sunnah gitu ya. Sunnah siapa? Sunnah syaitaniyah. Rawahu Azazil, mukharrijuhu Dajjal. Orang mengira tidak usah ikut imam, langsung saja ke sunnah. Ternyata yang dia maksud sahih lah Imam Bukhari, sholat itu dia ngeliat gurunya. Yang dia lihat dari gurunya, dia tulis. Jadi Imam Bukhari itu riwayat yang dia tulis adalah yang dilafazkan gurunya, yang dikerjakan gurunya. Karena Imam Bukhari nggak ketemu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Imam Bukhari hanya ketemu orang abad ketiga Hijriah. Jadi gak ketemu Rasulullah SAW. Beliau lahir tahun 194, wafat tahun 256. Ketemu Rasul gak? Rasul SAW wafat tahun 11. Ketemu gak? Gak ketemu. Terus ketemu siapa? Ketemu Imam Humaidi ketemu Imam Sufyan bin Uyainah. Berikut Syafi'i. Sufyan bin Uyainah ketemu Yahya Al-Qattan. Yahya Al-Qattan ketemu terus sampai ke atas, baru ketemu Sayyidina Umar. Sayyidina Umar baru ketemu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Gak langsung kok Imam Bukhari ke Nabi. Maka ada namanya Sulasiyat Al-Bukhari. Jarak terdekat Bukhari dengan Nabi itu tiga orang. Dia gak ketemu Nabi. Kalau satu orang umurnya 50, berarti 150 tahun gitu. Hatta Sahih Bukhari tidak langsung ke Nabi. Coba antum baca Sahih Bukhari, kitab Mawaqitus Shalah atau Sifatus Shalah. Bisa langsung sholat nggak? Saya pastikan tambah bingung sholatnya. Karena cara sholat itu tidak ada riwayat minal awal ilal akhir, nggak ada. Yang menggabungkan itu namanya ahlul fiqh. Ahli fikih meriwayatkan af'alun Nabi. Jadi saya definisikan ulang ya. Ahlul hadits yarwuna alfazan Nabi. Alfaz ini berisi perbuatan, qaul, takrir. Kalau al-fuqaha meriwayatkan pemahaman Nabi yang kemudian diriwayatkan ke masa-masa setelahnya berikut prakteknya, maka kita sebut af'alnya. Jadi mafahimnya apa, lalu diterapkan jadi af'al, apa perbuatan bentuknya. Kalau ahli hadis nggak ngomong tentang perbuatan dan pemahaman, dia riwayat aja. Itu sebabnya jika terjadi khilafiyah hukum antara ahli fikih dan hadis, maka ahlul fiqh arjah, lebih kuat ahlul hadis. Jika terjadi perbedaan antara orang ahli akidah dengan ahli hadis, maka didahulukan ahlul akidah karena dia meriwayatkan pemahaman Nabi.
Jika terjadi perbedaan pemahaman antara ahlul azwaq, ahli rasa, dengan ahli hadis, didahulukan rasa jika berkaitan dengan rasa. Tapi jika mereka kelompok ahli hadis, ahli fikih, ahli akidah, ahli rasa ini berbicara dalil, maka yang lebih ulama siapa? Lebih utama siapa? Ahlul hadis. Gitu. Jadi kalau referensi ke ahli hadis, kalau pemahaman sekantung ilmunya. Ahlul hadis itu bukan sebuah mazhab, bukan sebuah manhaj. Tadi saya sudah sampaikan, manhaj Imam Bukhari beda dengan Muslim. Ada 7 manhaj dalam Sahih. Itu baru yang tertulis. Belum lagi yang tidak tertulis. Antum ikut Sahih Bukhari yang mana? Khatam aja belum. Benar gak? Tahu gak sanad inamal amalu binniyat? Satu hadis aja tuh gak tahu. Mau langsung ke Rasulullah. Mikir-mikir dulu kalau mau langsung ke Rasul. Itu mati bunuh diri namanya itu ya. Mati konyol. Kalau mati itu yang terhormat ya. Kalau kalah itu yang terhormat. Jangan kalah digebukin orang. Gitu. Nah, ahlul azwaq, orang yang mengatakan tadi ahlul azwaq ini, dia memandang Nabi bukan fisiknya, dia memandang Nabi dengan kolbunya. Jadi sholatlah kamu seperti kamu melihat aku sholat. Ahli hadis menyatat gerakan-gerakannya, ahli fikih meriwayatkan cara-caranya, ahlu tasawuf mereka meriwayatkan rasa yang ada saat sholat. Itu bisa diriwayatkan. Jadi rasa itu bisa diriwayatkan. Rasa itu bukan murni, oh itu dari Allah, betul dari Allah. Tapi kan rasa itu ada kliknya, bisa dibuka. Maka Imam Ghazali berani sekali mengatakan, ilmu fikih itu ilmu ma'rifatus sihhah wal batil, ya, as-sahih wal batil. Sedangkan ilmu tasawuf ma'rifatur rad wal qabul. Canggih nggak tuh? Amal antum diterima atau tidak? Kalau ahli fikih bilang apa? Hanya Allah yang itu mah bagi Imam Ghazali cemen. Ente orangnya terbelakang, ya, beragamanya belum beres itu. Imam Ghazali bisa pastikan amal kita diterima atau tidak. Ada indikatornya, ada ilmunya. Hadisnya ketahuan mana yang diterima, mana yang tidak. Ahli fikih juga tahu sah dan batal. Masa ahli tasawuf tidak boleh? Ya, ahli hadis, ahli fikih udah. Ahli tasawuf masa nggak boleh buat indikasi sendiri? Mereka juga punya ijtihad. Zikir yang betul-betul wusul itu ada indikatornya. Ada tahapan-tahapannya. Salat kan dimulai dari takbir, diakhiri dengan salam, benar? Sama. Tasawuf itu diawali dengan taubah, diakhiri dengan ridha. Ada cara-caranya. Sebagaimana Rasulullah SAW mengajarkan, begitu juga kita mengajarkan. Kalau ingin rapi dalilnya, belajar ke ahli hadis. Kalau ingin rapi gerakan sholatnya, belajar ke ahli fikih. Jika ingin rapi kolbunya, belajar ke ahli tasawuf. Setiap masa itu ada ijtihad. Ijtihad itu bukan merubah agama, tapi menyesuaikan kondisi kita dengan agama. Jadi bukan menyesuaikan agama dengan kondisi kita, bedain ya. Jadi ijtihad itu adalah adaptasi masa ini terhadap agama dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita beradaptasi dengan agama, maka akan beda caranya. Orang Jawa, Madura, Sunda, Betawi, Sumatera itu udah beda caranya. Tapi agamanya berubah nggak? Agamanya berubah nggak? Agamanya nggak berubah. Adaptasinya yang berubah-ubah. Adaptasi di zaman Imam Syafi'i beda dengan sekarang. Adaptasi itu kita sebut ijtihad. Cara dari ulama mengadaptasi. Kalau agama nggak berubah, kan katanya al-yauma akmaltu lakum. Ya. Innad dina indallahil
Jadi Islam satu, yang beda cara orang adaptasi. Itulah yang dimaksud oleh Allah, ya, sebelum masuk ke bab tasawufnya. Bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak berkehendak menjadikan satu ummah, ya. Walau syaa Allah la ja'alakum ummatan wahidah. Ja'alakum wa ja'alahum. Ja'alakum. Allah kalau mau, Allah jadikan kamu satu umat, tapi Allah nggak mau. Karena Allah tahu cara adaptasi masa per masa beda. Gitu, ya. Kita mendoakan orang mati itu sunnah dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Nabi ngomong afdhalud doa alhamdulillah. Maka ada orang kalau doa al-fatihah kan alhamdulillah isinya. Alhamdulillah kan nama surah al-fatihah. Al-fatihah itu doa itu. Ya, tapi kelompok yang antum sebut tadi enggak begitu. Idza mata insan inqata'a amaluhu illa min thalas. Dari dulu sampai sekarang hadis itu aja, enggak ada perkembangan. Karena baca Sahih Muslimnya enggak khatam-khatam. Itu kan hadis Sahih Muslim itu. Jika meninggal anak manusia, maka semua amalnya terputus kecuali 3. Nomor 3-nya waladun salihun yad'ulah. Anak soleh yang mendoakannya. Jadi kalau tidak anak tidak sampai. Ya, saya agak kesel sama orang begitu. Kita ngomong udah 1000 kali nggak ada dengerin, ya. Udah tunggu dia mati aja, ya. Dan semoga dia mandul, jadi nggak punya anak. Kalau mati nggak ada yang doain, nggak boleh doakan. Kalau begitu boleh nggak nyolatin dia? Antum kalau doa takbir ketiga bacanya apa? Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Sah? Betul? Ya Allah, ampuni mayit di depan kayaku ini, rahmati dia. Itu takbir keberapa? Takbir ketiga. Kalau nggak nyampe kecuali anak, di mana? Nggak usah disolatin. Gotong, tendang aja masuk kubur. Ya, kau nggak punya anak, selesai kan? Emang begitu cara memahami hadis? Kan nggak begitu. Nggak faham, dia baru tahu terjemah tapi belum tahu fiqhul hadis. Yang dimaksud inqata'a itu bukan habis. Inqata'a itu intahal amal. Idza matal insan intaha amaluh. Kalau manusia mati, dia nggak bisa beramal lagi. Bisa nggak orang mati beramal? Kalau bisa, kabur semua kita di rumah. Bisa nggak beramal orang mati? Itu maksudnya. Bukan berarti selain dia tidak boleh berdoa. Ya salam, ya. Ini juhala-juhala akhir zaman nih tambah banyak ini. Nah, kita harus bersiap meluruskan itu dan harus siap. Ya, mungkin berjibaku nanti ke depan. Jadi tugas antum bukan tambah ringan, ya, tambah dahsyat ntar. Tapi aneh kabur ya. Kita suluk ntar, kholwat aja ntar. Dalam tasawuf itu sederhana aja. Tasawuf itu dia nggak pakai akal, nggak pakai jasad, dia pakainya kolbu. Kolbu pun baru awal. Di belakang kolbu ada lagi fuad, di belakang fuad ada lagi lub, di belakang lub ada lagi sir. Kan semuanya ada di Quran itu. Istilah 4 ini ada di Quran semua. Baru ujungnya ruh. Tasawuf yang antum tahu sekarang mungkin baru tasawuf nafsiyah, nafs jiwa. Puasa, modalail puasa. Apalagi? Mau dapat ilmu pelet puasa. Namanya sih bahasa Arab, Mahabbah Sulaimaniyah. Tapi itu bukan tasawuf. Itu bukan tasawuf. Bedakan riyadhah mujahadah sufiyah dengan riyadhah mujahadah bukan sufi. Mirip-mirip. Kopiah juga sama. Tasbihnya sama, yang dibaca juga sama, perbedaannya di kolbunya. Innamal a'malu bin niat. Maka awal tasawuf itu niat. Imam Bukhari buka Sahih Bukhari pakai innamal a'malu bin niat. Terus gimana mau buang tasawuf? Antum mau buang tasawuf gimana? Tasawuf itu adalah niat. Niat itu bukan usolli, fardol, zuhri, bukan. Itu namanya talaffuz, melafazkan.
An-niyah itu fil qulub. Coba baca kitab Al-Muhazzab, Syarah Muhazzab. Ya, tertulis niat itu di kolbu, makrunatun bil fi'li, di berbarengan dengan amal. Niat itu adalah awal maqamati sufiyah. Itu ada aja di Taubat itu. Ada di bab azam. Gimana cara mau buangnya? Sahih Bukhari awalnya apa? Innamal amalu bin innamal amalu bin niat. Antum mau buang tasawuf, buang niat. Ya. Kira-kira gitu kontan-kontannya. Kalau mau rasanya nggak mungkin dibagikan siang ini ya. Ini bukan obral. Ya. Ini barang berharga. Dapatnya dengan cara berharga. Tidak bisa dibeli. Antum mau beli pakai 1M, nggak sanggup. Ya. Rasa ini nggak bisa dijual. Mau antum bayar berapa juga nggak bisa. Karena ujungnya nanti husnul khotimah. Bisa bayar nggak? Nggak bisa. Merasakan lezatnya zikir, nggak bisa dibayar. Cuma karena sayang guru, guru pun kasih. Itulah yang dimaksud irhamu man fil ard yarhamkum man fis sama. Sayangi makhluk di bumi, irham. Ya. Maka yang di langit sayang kepada kamu. Jadi kita ini ngajar karena sayang, karena kalau mau digaji, ilmu beliau ini terlalu tinggi untuk digaji. Ya, Nurul Hayat habis duitnya untuk gaji beliau. Karena sayang dikasih juga. Kira-kira begitu. Wallahu a'lam bishawab. Tinggal panjenengan yang memberi anunya apa? Ilmunya, Bu ya. Ya, masa sumur jalan-jalan. Loh,